Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iya lil haqqi dhunubihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Para dewan juri yang bijaksana kami hormati. Para hadirin yang insya Allah muliakan. Bangsa Indonesia membutuhkan pemuda yang dapat membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Akan tetapi, para pemuda memerlukan perbekalan sebelum menjadi pemimpin yang membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi semakin canggih. Pemuda pun tidak pandang bulu untuk mencoba banyak hal. Halal, haram, baik, berbahaya, semuanya dicoba. Ketika kita berkaca pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjauhi segala perkara yang keji dan mungkar, serta mencari solusi di Gua Hiro bagaimana caranya mengubah bangsa Arab menjadi bangsa yang beradab. Hal yang sama terjadi 80 tahun kemudian. Muhammad Al-Fatih sedari kecil dididik untuk memiliki adab yang baik, memiliki ilmu yang luas, memahami Al-Quran, memahami tata negara, serta menguasai 8 bahasa. Bangsa Indonesia, para pemudanya memerlukan perbekalan itu dalam membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami akan membawakan satu sarahan yang berjudul Langkah Perubahan Bangsa Indonesia di Tengah Kejahiliahan. Dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan
menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kitab tafsir karangan Ibnu Katsir, jilid 4 halaman 471, Ibnu Katsir menuliskan bahwasannya pokok dari Quran surat An-Nisa ayat 9 yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Berkaca kepada kisah Muhammad Al-Fatih, seluruh kegiatan yang dilakukan Al-Fatih, semua perbekalan yang ia siapkan, semuanya didasarkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Pada Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kitab karangan Ibnu Katsir pada jilid 11 halaman 27, Ibnu Katsir menuliskan bahwasannya pada Quran surat At-Taubah ayat 105 memiliki satu pokok bahasan, bahwasannya setiap langkah, setiap keputusan yang kita perbuat, maka Allah Maha melihat, dan semuanya akan disaksikan oleh orang-orang mukmin. Merujuk pada kisah Al-Fatih, Al-Fatih sedari kecil mempersiapkan banyak hal. Mulai dari belajar adab, mulai dari menuntut ilmu, mulai dari memahami Al-Quran dan sebagainya, merupakan langkah-langkah yang didasarkan atas dasar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya dapat membawa umat Islam pada masa kejayaannya.
Pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kitab tafsir karangan Ibnu Katsir jilid 9 halaman 11, Ibnu Katsir menuliskan bahwasannya pada Quran surat Al-A'raf ayat 96 memiliki satu pokok bahasan, bahwasannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang diturunkan dari langit, tumbuhan yang ditumbuhkan dari bumi. Akan tetapi ketakwaan, mengikuti, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu pengaplikasian pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengikuti segala perintah yang Allah firmankan pada Al-Quran, serta mengikuti, menguswah kepada Nabi Muhammad SAW yang tertera pada sunnah-sunnah. Oleh karena itulah, para pemuda ketika berkaca kepada kisah Muhammad Al-Fatih, perlu adanya perbekalan-perbekalan, itu sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguswah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami Al-Quran sehingga nantinya kita dapat beradab, berakhlakul karimah berdasarkan pada Al-Quran. Yang keempat, diperlukannya kekayaan ilmu sehingga nantinya dapat memimpin bangsa ke arah bangsa yang lebih maju, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekian dari kami, sarahan yang kami persembahkan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqallah.